Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Alvina Aurelia Swandi. Aku merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Bali. Jadi, pada kesempatan kali ini aku akan memberikan tutorial menyusun template skripsi, yang dimana di dalamnya itu sudah memuat penyusunan tampilan cover, kemudian ada style format, adapun cara membuat penomoran halaman, kemudian daftar isi otomatis, daftar tabel, dan juga daftar gambar. Baik, aku akan mulai dari yang pertama. Di sini aku ada dokumen kosong yang sudah aku siapkan. Jadi di sini yang pertama harus kita lakukan itu adalah menentukan margin. Jadi di sini kita langsung saja ke halaman layout, kemudian kita cari margins, kita cari custom margins. Di sini aku akan buat bagian atasnya itu adalah 4 cm. Kemudian bagian kirinya juga 4 cm. Selanjutnya bagian bawah dan kanan aku buat 3. Maaf ada kesalahan. Oke, ini sudah. Kemudian kita cari papernya, aku pakai kertas A4. Selanjutnya ada layout. Di sini sudah sesuai aku rasa, jadi kita harus klik ke oke. Jadi di sini sudah ada tampilan dari margin yang telah kita buat tadi. Sekarang adalah saatnya kita untuk mengatur penulisannya atau styling format. Styling format di sini kita klik ini, kemudian kita cari ini. Ya, di sini akan muncul tampilan yang seperti ini. Jadi di sini ini ada yang tulisannya hide until use, yang dimana ini tidak akan terlihat dan tidak akan muncul ketika kita akan mengedit. Jadi caranya adalah untuk memunculkannya kita klik ke recommend, kita klik heading 2, kemudian show. Begitu juga dengan heading 3 sampai heading 4 ya, kurang lebih. Itu sesuai dengan keperluan kalian masing-masing. Jika kalian ingin menambahkan lagi subbab atau sub-subbab, kalian bisa tambahin lagi sampai heading berapapun yang kalian perlukan. Kemudian di sini ada caption juga masih tersembunyi, kita show. Di bawah caption tadi ada bibliografi, yang dimana itu adalah penulisan daftar pustaka ya teman-teman. Di sini kita show. Setelah kita show bagian tidak terlihat tadi, kita cari edit, kemudian kita klik yang normal. Aku akan mengedit dulu yang bagian normal. Di sini normal, di sini kita gunakan Times New Roman. Ukurannya itu kita pakai ukuran 12. Kemudian kita pakai yang rata. Selanjutnya kita pakai warna hitam, format, kemudian paragraf. Di sini kita atur untuk spacingnya, kita pakai before afternya 0. Jadi yang before ini adalah jarak sebelum paragraf. Jadi anggapannya adalah jarak antara judul dan juga subbabnya. Jadi itu adalah spacing before. Sedangkan kalau yang after itu jarak setelah kita membuat paragraf. Di sini kita pakai sama-sama 0 ya. Kemudian ini ada line spacing, ini aku pakaikan 1,5 karena itu line spacing adalah jarak antar paragraf. Jadi aku pakai spasi yang 1,5. Baik, di sini kita oke. Selanjutnya, aku akan maksud aku mengatur styling format yang no spacing. Jadi ini biasanya digunakan untuk menulis halaman judul ya. Jadi tanpa spasi. Baik, di sini kita cari ke normal, kita sambungkan ke normal. Di sini kita pakai ukuran 14. Kemudian kita pakai yang rata tengah. Kita cari paragraf, kita atur di sini. Kita pakai ini juga 0, sedangkan ini single. Jadi single itu maksudnya adalah 1. Kita klik oke. Selanjutnya kita buat yang heading satunya. Ini adalah yang bagian judul ya. Judul. Kita ganti warnanya menjadi hitam, Times New Roman. Ini adalah ya 14. Kemudian di bold juga kita pakai yang tengah. Selanjutnya kita cari paragraf.
Ini kita pakai 0, ini kita pakai 12. Jadi jarak setelah kita menuliskan paragraf itu ke bawahnya adalah 12. Ini kalian bisa lihat perbedaannya di bagian bawah sini. Tuh. Jadi semakin besar dia akan semakin jauh, sedangkan semakin kecil dia akan semakin dekat. Kita pakai 12. 12 aja. Selanjutnya ininya itu single ya teman-teman. Oke. Lanjut ke heading 2. Kita pakai 12 yang di kiri, kemudian di bold kita ganti dulu menjadi warna hitam. Selanjutnya ke format sama ini juga. Oke, ini masalah single. Jadi 3 juga sama. Lanjut sampai heading 4. Heading 4 ini sama ya, 12. Udah ini hitam. Untuk mempermudah, kalian bisa di sini gunakan short key, yang dimana short key itu adalah seperti jalan pintas gitu ya. Jadi kita kalau misalnya kita mau bikin judulnya, kita mau bikin babnya, kita cuman perlu klik tombol, beberapa tombol pada keyboard, kemudian dia akan secara otomatis membuat dan meng-style tulisan kalian itu menjadi bab. Contohnya misalnya aku akan memakai heading 1 ya. Jadi heading 1 ini aku berikan shortcut key yang dimana kita perlu memasukkan kuncinya, kita bebas. Jadi aku akan mencoba kontrol kita klik secara berbarengan. Jadi Ctrl Alt 1 kita klik secara berbarengan, kemudian assign, close. Oke. Selanjutnya yang kedua juga sama, aku mau pakaikan dengan kata kunci Ctrl Alt 2. Kita assign, kemudian close. Begitu juga dengan heading 3. Oke, cukup kita coba sampai heading 3 dulu saja. Kemudian kita akan lanjut ke bagian caption. Kita akan memberikan caption. Mengatur captionnya ya. Ukurannya ini adalah ukuran yang umum, ini ada di tengah. Kemudian warnanya jangan lupa ganti warna hitam. Kita ganti. Selanjutnya di sini before afternya kita gunakan ini juga 12 single sama. Selanjutnya adalah bibliografi. Sini kita pakai single, sedangkan sini kita ganti jadi hanging. Ya, indentasi itu adalah pengaturan jarak dari margin kiri atau kanan sehingga paragraf tidak tepat dimulai di margin. Kemudian bedanya itu di sini kan ada dua ya, ada first line sama hanging. Kalau first line itu dia baris pertamanya menjorok masuk, sedangkan kalau yang hanging itu baris kedua dan seterusnya menjorok. Jadi itu lebih cocok digunakan untuk daftar pustaka. Kita pakai yang hanging. Kita atur di sini ukurannya tuh 1 cm. Jadi kita bisa lihat di preview. Baik, ini sudah selesai, langsung saja kita klik OK.
Kita lanjut sekarang untuk mengatur supaya tampilannya itu dia rapi. Jadi styling hidung yang telah kita buat tadi itu akan kita tampilkan. Yang pertama, langkah selanjutnya adalah dengan kita mengklik bagian ini. Klik lagi, kita klik define new multi level list, ini mana kita membuat urutan lah ya, multi level list. Jadi kita urutan baik itu dari judul, subbabnya, sub-subbabnya supaya lebih rapi dan mudah untuk digunakan. Kita klik more supaya lebih lengkap tampilannya. Di sini kita buat bab, kita cari Romawi karena kita membuat bab 1. Selanjutnya kita atur fontnya, kita pakai Times New Roman. Di bold ukurannya itu adalah 14. Oke. Ini sudah ya. Di sini kita biarkan saja tab karakter. Kita klik nothing supaya tidak ada spasi, karena kalau ada spasi nanti dia jaraknya terlalu jauh, jadi kita nothing. Yang kedua, ini tergantung penulisan pada kampus kalian. Kalau aku akan tetap menggunakan ini supaya lebih mudah ya. Jadi kita klik legal supaya ini sama dengan yang belakang. Tidak perlu. Kemudian ini kita pakaikan 0 supaya lurus ya dengan atasnya. Lanjut ketiga, ini juga kita centang dulu. Ini tadi kita pakaikan yang space supaya ada jarak. Ketiga ini juga kita pakaikan space. Ini kita pakai 0. Keempat juga sama. Oke. Nah, ini sudah otomatis. Jadi misalnya bab 1 pendahuluan. Nah, ini sudah muncul. Kita buktikan ya. Kita klik Ctrl Alt 1 ya. That's it. Dia sudah muncul bab 2. Jadi bab 2 misalnya adalah kajian pustaka. Kemudian bab 3 adalah metode penelitian. Bab 4-nya hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian bab 5-nya adalah simpulan dan saran. Begitu juga dengan bab 2-nya ya teman-teman. Maksud aku subbab 2. Subbabnya, jadi menggunakan heading 2. Ctrl Alt 2. Dia langsung muncul, dia 5.1 karena dia merupakan bagian dari bab 5. Kita lanjut lagi. 5.2. Kemudian kita coba heading 3. Nah, itu sudah berganti. Heading 4. Nah, begitu. Jadi seperti itu adalah cara menyusun styling format. Baiklah teman-teman, jadi cukup sekian dulu tutorial styling format dari aku. Semoga bermanfaat. Dan di episode selanjutnya aku akan buat bagaimana pembuatan penormalan halaman, kemudian membuat daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar secara otomatis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.